datang kepada orang tersebut lailan waktu malam. Fayasma'u li ahlihi, kemudian orang itu mendengar li ahlihi kepada ahli, yakni orang-orang yang melek di malam hari, mendengar dawiyan kepada bunyi kadawiyin ahli, seperti bunyinya tawon. Maksudnya bunyi tawon itu baca Al-Quran malam hari. Enggak tahu, kemarin enggak bawa. Qala, kemudian orang ini berkata, fama balu haula'i ya'manuna ma kana ulaika yakhafuna, bagaimana mereka merasa aman, ma kana ulaika yakhafuna, selama ada siapa mereka yakhafuna merasa takut. Ini kalau masuk waktu malam tuh mendengar orang yang baca Al-Quran terus nanya, kok bisa yang tidur pada merasa aman, wong yang bangun pada merasa takut semua, daripada baca Al-Quran, sholat malam. Ini heran sama orang yang kagak bangun malam, bisa daripada tidur gitu. Maksudnya tadi meninggal tidur merasa aman, sementara dia pada bangun pada takut, minta ampun, baca Quran, baca tidur. Ada yang bisa pulas kayak gitu maksudnya. Nawan Ibrahim an-Nakhai, dan dari Ibrahim an-Nakhai qala, beliau berkata Ibrahim an-Nakhai, kana yuqala, ada sebab beliau yuqala, yuqalu, dikatakan iqra'u minal laili walau halba syatin, bacalah olehmu kepada Al-Quran minal laili di waktu malam walau halba syatin, sekalipun memerah domba betina. Maksudnya sekalipun memerah domba betina, pemahamannya adalah baca Al-Quran walaupun waktunya hanya seukuran memerah domba betina. Di sini ada kayak pernah jadi tukang orang. Kenapa maksudnya begitu? Kenapa kalau dalam hari ini Nabi menyontohkan domba begitu? Kenapa nggak sapi atau onta? Karena memerah domba itu cepat, nggak lama. Kalau sapi itu memerahnya agak lama, apalagi onta. Begitu. Makanya dicontohkan di sini adalah domba. Nabi begitu, udah baca Al-Quran di waktu malam. Walaupun sebenarnya kayak sebentar orang memerah domba betina. Kemudian wa'an Yazid al-Raqashi, dan dari Yazid al-Raqashi qala, beliau berkata, idza ana numtu atau nimtu, apabila aku tidur, summa istaiqatu, kemudian aku bangun, summa numtu, kemudian aku tidur, fala namat ainaya, maka tidak bisa tidur lagi apa kedua mata. Kalau kita mau walaupun kamar mandi ini pulas lah. Ini kata beliau ya, di Imam Yazid al-Raqashi, katanya bilang, saya kok tidur terus bangun, yang mau ditidurin lagi udah gak bisa, yang mau ditidurin lagi udah gak bisa. Wah, kalau dia coba gitu, kena air gak bisa bangun gitu. Kena air bisa bangun. Itu para ulama saya kena gemplong. Ibadah di malam. Pulas. Jadi baru apa? Iya. Nanti dijelaskan tentang sakral. Kultu, aku berkata, wa innama, dan hanya saja, rajahat kumpul sholatul laili, apa bangun malam, wa qira'atuhu, sholat malam dan baca Al-Quran di malam hari, likauniha ajma'an qalbi, karena sesungguhnya sholat malam dan baca Al-Quran di malam hari, ajma'an itu lebih mengumpulkan bil qalbi, kepada hati. Hati itu kalau malam enak, maksudnya lebih mengumpulkan, bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang begitu. Kenapa? Karena nggak ada misi, nggak mikirin apa-apa. Itu makanya kenapa kok dianjurkan untuk apa? Kenapa kok dikumpulkan yang namanya sholat malam dan baca Al-Quran di malam hari? Karena bisa mengumpulkan kepada hati dan lebih khusyuk dan lain-lain. Dan juga wa'ab'ada minasyagilati wal malhiyati, dan juga lebih menjauhkan minasyagilati, dari beberapa kesibukan, wal malhiyati, dan melupakan begitu. Jadi orang yang bangun malam baca Al-Quran di malam hari itu lebih jauh dari kesibukan. Maksudnya kita ini kan kalau bangun pagi udah repot yang mau ngapa-ngapain, apalagi perempuan kan begitu, baik laki atau perempuan. Waktu paling enak udah bangun malam, karena kalau udah subuh kepikiran mandi, kepikiran beli sarapan,
sarapan buat di pabrik atau sarapan di rumah kan begitu. Belum kepikiran yang lain-lain. Nanti gitu kalau udah pagi. Kalau pulang kerja ya sama, masih sibuk sama anak. Anak-anak minta Indomaret. Pak Indomaret Pak, jajan mimpi gitu. Kecil gitu. Nah makanya kenapa kok lebih maksudnya menjauhkan kesibukan itu ke hati ini tenang dan segala macam kesibukan itu jauh. Makanya dia kenapa sholat malam dan baca Al-Quran itu diunggulkan untuk dilakukan. Dan juga watasawuf fil hajat dan memalingkan fil hajat di dalam kebutuhan. Hajat malam hari terpaling ada. Makanya terpalingkan semuanya hajat. Nah itu makanya dianjurkan untuk bangun malam. Kan tadi namanya kesibukan yang jauh. Begitu yang namanya hajat juga nggak mungkin datang. Mau ke rumah siapa jam 2 malam? Mau ke RW mana yang setengah 3 malam gitu. RW juga benar tidak lagi jam 3 setengah 4 malam gitu. Itu maksudnya tadi segala macam hajat itu jauh. Kemudian juga wa aswana dan lebih menjaga minar riyahi wa ghairihi minal mubitati dan lebih menjaga dari sikap riya, dari perasaan riya wa ghairihi dan lainnya minal mubitati dari amal dari sesuatu yang bisa menghancurkan kepada amal soleh. Itu. Sekarang Pak mau pameran siapa yang bagi doang dewek-dewek kan begitu. Biar sejadah bini kan tidur, anaknya pada pulas. Orang-orang kontrakan yang tidur juga gitu maksudnya. Nah makanya tadi sholat malam kenapa diunggulkan? Emang itu kan ini lebih menjaga kepada orang yang mengerjakan dari sifat riya atau selain dari riya yang bisa menghancurkan kepada amal-amal soleh yang kita kerjakan. Ma'ama disertai dengan sesuatu jaa yang telah datang asyar'u apa syariat bihi dengan ma min ijadil khairati dari menciptakan kebaikan-kebaikan filaini di malam hari. Selain keutamaan tadi kita mengerjakan sholat malam, juga memang malam hari itu terciptanya kebaikan. Ya, maksudnya tercipta ini melakukan segala macam kebaikan. Buktinya apa? Fa innal Isra'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Sesungguhnya Isra perjalanannya Nabi itu kana lailan di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bahwa malam itu adalah waktu di mana ijadul khairat diadakannya kebaikan. Buktinya Nabi Isra-nya malam. Enggak subuh, enggak siang, apalagi sore begitu. Kemudian juga wahadisu dan sebuah hadis yang zilu rabbukum, turun siapa Tuhan kalian kula lailatin di setiap malam ila sama'i dunia ke langit dunia hina yaqdi ketika berlalu syatrul laili apa separuh malam. Jadi ketika separuh malam itu sudah berlalu, maka zat sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu turun. Ini kita harus bisa mentakwil makna hadis ini. Karena kalau dikatakan Allah turun, berarti Allah sama dengan makhluknya, itu begitu. Makanya ada yang mengatakan ulama salah satunya mentakwil yang turun itu adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada hamba. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Fa astajibu lahu, aku akan kabulkan doanya. Al-hadisah, nah ini salah satu juga terciptanya kebaikan di malam hari. Ini siapa yang punya doa? Ayo saya kabulin. Siapa yang punya doa? Ayo saya kabulin. Kemudian juga wa fi shahihi dan di dalam kitab as-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fil laili, di waktu malam, sa'atun yustajabu fiha, ada waktu yang diijabah fiha, di dalam waktu diijabah doa apa doa kulla lailah, itu terjadi di setiap malam. Nah itu begitu, tiap malam doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebisa mau bangun apa mau tidur, ada dipaksakan gitu untuk bangun malam karena tadi itu banyak
isnadihi dengan sanadnya an Salman al-Anmati dari Salman al-Anmati qala beliau berkata yakni Salman al-Anmati ra'aitu aku melihat Ali bin Abi Thalib aku melihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridhoinya aku melihat fil manami di dalam mimpi ya namun fil manami kalau tidur itu melihat tidur itu melihat di dalam mimpi yaqulu berkata Sayyidina Ali syi'ran akan sebuah syair apa syairnya laulal ladzina lahum min dunyaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna la dukkikat ardukum min tahtikum sahara la annakum qaumun sawun la tudi'una laulal ladzina lahum min dunyaqumuna kalau bukan karena orang-orang yang memiliki wirid bangun malam. Wirid itu aktivitas, maksudnya aktivitas bangun malam. Wa akharuna dan yang lain lahum memiliki mereka satun yasumuna terus menerus berpuasa. La dukkikat abdukum min tahtikum sahara niscaya diguncangkan ardukum bumi kalian minatikum dari bawah kalian sahara pada waktu sahur. La'annakum qaumun sawun sungguhnya kalian ini benar-benar adalah kaum yang menyimpang la tuti'una kaum yang tidak taat. Begitu kata Sayyidina Ali berkata dalam mimpinya seorang yang bernama Salman itu Salman mengatakan saya bermimpi Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali berkata salah satu syair. Kata Sayyidina Ali bilang, seandainya kalau bukan karena orang yang bangun malam, seandainya kalau bukan karena orang yang berpuasa di siang hari, itu yang kamu injak, udah sudah hancur, udah diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini adalah kaum yang menyimpang, yang pada tidak ada. Dan lagi-lagi tentang bangun malam. Walam dan ketahuilah olehmu anna fadilatul qiyami bil laili wal qiraati fihi dan ketahuilah olehmu sesungguhnya keutamaan bangun bil laili di malam hari wal qiraati fihi dan membaca Al-Qur'an di malam hari tusalu bil qalili wal kasiri itu bisa diperoleh dengan yang sedikit dan banyak. Apakah sholat hanya 2 rakaat kita dapat fadilah bangun malam? Tidak, yang sedikit dapat. Apakah sebisa saya baca 1 ayat juga dapat fadilah keutamaan di dalam baca Al-Quran juga dapat sedikit dan banyak yang kita lakukan di malam hari itu dapat fadilahnya. Itu dapat fadilahnya sebisa nggak harus yang ngejar 11 rakaat. Ya tahajud sebisa 2 rakaat salam baca Quran seayat selesai itu. Apa dapat fadilahnya dapat katanya. Namun kullama kasura karena afdhalah ya setiap amal itu banyak ya karena afdhalah itu lebih afdhal. Tapi yang sedikit itu dapat fadilah. Fadilah itu kalau lebih banyak ya lebih afdhal. Ila terkecuali ayastawiba adalah orang menghabiskan seluruh malamnya. Fa innahu karena sesungguhnya hal itu makruhun itu tidak disukai ad-dawama secara terus-menerus alaihi menghabiskan waktu malam tidak disukai. Dia mau susah untuk sholat baca Quran itu tidak disukai oleh ulama. Makruhun ad-dawam alaihi menghabiskan terus-menerus waktu malamnya hanya untuk dari sholat Quran sudah baik. Kenapa ya? Karena kan masing-masing tubuh punya haknya, mata punya hak kan begitu. Ya pinggang juga punya hak. Wa ila dan juga terkecuali ayatul binafsihi membuat bahaya binafsihi terhadap dirinya. Misalkan ketika banyak justru malah bisa membahayakan dirinya. Begitu ya makanya sedikit aja. Kayak sedikit saja. Wa mimma yadullu ala usulihi bil qalili dan termasuk keterangan yang dulu yang menunjukkan ala usulihi terjadinya yang terdapat terjadinya fadilah bil qalili dengan yang sedikit keterangan
keterangan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yakni hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ditanya mana dalilnya? Kalau saya hanya sholat tahajud 2 rakaat baca 1 ayat atau baca ayat sedikit sudah dapat fadilah, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Man qama bi asyri ayatin, barang siapa yang bangun di malam hari, bi asyri ayatin, dia membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat termasuk orang-orang yang lalai. Bangun baca 10 ayat sudah tidak dicatat sebagai al-ghafil, orang-orang yang lalai. Itu dalilnya. Yang sedikit aja sudah dapat fadilah. Nah kemudian wa maqama bi mi'atin, barang siapa yang bangun di malam hari bi mi'ati ayatin, dia baca 100 ayat, kutiba minal qanitina, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Ya, semakin banyak semakin afdol katanya tadi kan ya. Nah kalau bacanya 100 ayat dia dicatatkan sebagai orang yang ahli ibadah. Nah kemudian wa maqama bi alfi ayatin, barang siapa yang bangun di malam hari bi alfi ayatin dengan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqsitin, maka dia dicatatkan sebagai orang-orang yang adil. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, kepada hadis siapa Imam Abu Dawud wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud. Nah itu begitu. Kemudian wa hatta Sa'labi, dan telah menceritakan siapa Imam As-Sa'labi, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Kalau Imam Ibnu Abbas berkata, man shalla bil laili raka'ataini, barang siapa yang salat di malam hari 2 rakaat, faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman, maka sungguh dia telah menginap, yakni menghabiskan malamnya lillahi karena Allah, sajidan wa qa'iman, dalam keadaan sujud dan bangun. Nah itu keutamaan yang sedikit bangun begitu ya. Sholat itu cuma 2 rakaat, itu sama halnya dia menghabiskan waktu malamnya karena Allah, menghabiskan waktu malam itu dalam keadaan sujud dan dalam keadaan melek malam, padahal cuma kerjain 2 rakaat. Nah itu begitu. Makanya kata Imam Nawawi tadi, sedikitnya ibadah dilakukan di malam hari itu punya fadilah, malam juga punya fadilah. Cuma yang lebih banyak itu lebih afdal. Nah yang sedikit dari mana ini?